Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita antarkan ya Anies Baswedan ke gerbang istana dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apa berita tentang Anies hari ini? Warga Depok diklaim merindukan kehadiran Anies Baswedan. Nasdem .2, kami siap kerahkan massa. Wah, ini ada gambar Anies Baswedan di mana ini? Ya. Anies Baswedan saat hadir dalam acara syukuran pernikahan putri pertama Ketua Umum DPP. Apa ini? Jarnas, Jaringan Nasional Anies Baswedan di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Ahad 25 Desember. Foto lama. Tempo.co. Wakil Ketua DPP Partai Nasdem Kota Depok Roy Pangharapan mengklaim warga Depok itu rindu kehadiran Anies katanya. Ya kan, ya sekedar untuk menyapa. Warga Depok ingin segera mendengar langsung program kerja Pak Anies jika menjadi presiden. Itu yang saya tangkap dari warga, kata siapa? Roy Pangharapan, Ketua DPD Partai Nasdem Depok. Kamis 2 Februari. Ya kan? Dia mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan tim sukses Anies supaya diatur jadwal kunjungan ke Depok itu kapan. Dan dia juga berharap warga Depok sabar menanti kehadiran Anies yang sibuk berkeliling. Kata Roy ini, terus dia bilang, Roy Pangharapan, Ketua DPD Depok, dia sesumbar mau mengerahkan massa dan mengawal belusukan mantan Gubernur DKI yaitu Anies ya. Jika sudah ada jadwal resmi, kami kader Nasdem di Depok siap mengerahkan massa dan mengawal kunjungan Pak Anies Baswedan menyapa warga Depok. Depok itu sebenarnya dominasinya adalah PKS, bukan Nasdem kayaknya. Kemudian Roy memastikan tegak lurus dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang mendeklarasikan dan mendukung Anies dalam pemilihan calon presiden 2024. Tanggung jawab saya agar warga memenangkan Anies Baswedan di Kota Depok, ujar Wakil Ketua Bidang Organisasi. Kok ya kan, Tempo ini suka berapa menit itu hilang, dia pindah halaman ya kan. Kata Roy ini adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi. Banget ya harus gitu. Kita antarkan ya Anies Baswedan menuju gerbang istana di Jalan Medan Merdeka Utara ya, istana di Jalan Medan Merdeka Utara. Maksudnya kita perjuangkan, kita antarkan dengan cara yang terorganisasi supaya bisa menduduki tampuk kekuasaan dan membuat kesejahteraan untuk semua. Jadi dulu juga kan Surya Paloh waktu mendeklarasikan Anies, dia kan ingin mencari pemimpin bangsa terbaik. Inilah kenapa akhirnya, kata Surya Paloh dulu, Nasdem melihat sosok Anies. Kenapa enggak sosok Anies? Kan dia the best katanya. Itu kata. Terus kita lihat ini lagi ya. Apalagi yang orang katakan tentang Anies Baswedan. Ini ada
Berita Detikcom, Anies Baswedan telepon Gibran, ajak ketemu di Jakarta. 2 hari yang lalu. CNN Indonesia, Partai Umat akui nama Anies masuk bursa capres. Maksudnya apa ini? Partai Umat pimpinan Amin Rais nggak nyalonkan Amin Rais kan? Tapi masuk, tapi justru menjagokan Anies ya. Kita baca Sabtu 4 Februari. Wakil Ketua DPP Partai Umat Nazarudin mengakui bakal calon presiden dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang masuk radar Partai Umat untuk didukung sebagai calon ya. Ya kita bisa paham kan. Ya udah, Partai Umat tuh nggak usah nyari partai, nggak usah nyari ini aja, nggak usah nyari tokoh lain lah, nggak usah basa-basi. Udah saatnya, zamannya telah tiba, zaman Anies Baswedan ya kan. Meskipun di situ Amin Rais ya, nggak mungkin juga Amin Rais dicalonkan jadi wapres, jadi wapres, jadi calon presiden. Siapa yang milih? Ya, masa kemasan Amin Rais itu sudah berlalu. Dulu dia menjadi bintang di era 1998, yaitu saat dia didaulat sebagai bapak reformasi. Itu zaman reformasi, tapi sekarang sudah eranya sudah berlalu, tinggal era Anies ya sekarang. Jadi udah nggak usah cari tokoh lain. Ya, radar untuk dipantau dan kemungkinan didukung, yang diundang artinya masuk radar. Udahlah, nggak usah pakai masuk radar. Siapa sih yang dijagoin Partai Umat? Tokohnya siapa? Kan yang dikenang hanya Amin Rais, nggak ada tokoh lain sebesar Anies Baswedan. Nggak usah pakai basa-basi. Partai Umat ini. Ini ada lagi di Tribun, menakar keyakinan Nasdem mengusung Anies Baswedan 9 jam lalu. Apa sih ini? Nama bakal calon wakil presiden Anies mulai mengerucut sejam yang lalu. Udah AHY aja. Mengerucut. Medcom.id, kisah dari Putra Ananda 1 jam yang lalu. Putra Ananda ini siapa ya? Putra Ananda itu anaknya, kayaknya anak Surya Paloh ya. Jadi PKS sama Demokrat ini saling ngotot pengen jagoin calon wakil presiden masing-masing ya. Jadi ketua DPP PKS Mardhani mengusulkan kalau calon wakil presiden Anies itu perlu memiliki basis yang kuat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gitu. Kekuatan tersebut dibutuhkan untuk menyeimbangkan kekuatan mesin partainya akan memenangkan Anies di Jawa Barat. Mesin partainya itu maksudnya PKS janji akan memenangkan Anies di Jawa Barat. Tapi Jawa Timur, Jawa Tengah, itu yang dipersoalkan oleh Mardhani Alisera, ketua DPP PKS. Calon wakil presiden mesti kuat basis di Jateng dan Jawa Timur, tutur Mardhani gitu, saat dihubungi. Nah, itu kan nggak juga kuat kalau dipasang akhir ya. Nggak tahu kalau ini yang wakil presidennya adalah AHY, kuat nggak di Jawa Tengah, Jawa Timur? Nah, Mardhani menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sosok yang paling tepat katanya mendampingi Anies. Gimana menurut Anda? Ini kata orang PKS kan boleh kita punya pendapat. Khofifah yang sekarang itu jadi gubernur, itu kata Mardhani Alisera itu diyakini mampu ya mendulang suara yang penting, yang signifikan dari wilayah Jateng, Jawa Timur. Karena memang Indar Parawansa ini pertama kalau dicalonkan sebagai calon presiden Anies itu ada 4 alasannya ya. Pertama, dia bisa mewakili perempuan ya. Suara perempuan tentu
akan bisa dipengaruhi kalau mereka punya figur perempuan sebagai calon dari Anies Baswedan. Kedua, dia mewakili organisasi Nahdlatul Ulama ya, NU. Kemudian ya, jadi basis Jawa Tengah kan NU, basis Jawa Timur ya. Kalau Jawa Tengah katanya kuat PDIP, nasionalisme sekuler. Kalau Jawa Timur NU, itu berarti di tangan Khofifah mungkin dia jadi gubernur. Terus yang ketiga, apalagi yang ketiga tuh ya, ada 4 itu. Perempuan, NU, apa lagi ya, lupa, lali aku ya. Tapi Deputi Bapilu DW Demokrat Kamhar Lakumani itu punya pandangan lain ya. Dia nggak setuju wakil presidennya adalah Khofifah, kira-kira begitu. Kita serahkan aja ke Anies, terserah dia memilih apa ya kan. Jadi sosok pendamping Anies itu jangan sampai jadi batu sandungan koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Batu sandungannya ke masalah calon wakil presiden. Ya kan? Jadi supaya masalah bakal calon presiden ini nggak jadi polemik lagi, karena AHY, kata Kamhar itu, Ketua Umum Partai Demokrat, itu memang sudah menyerahkan ya, percaya sepenuhnya soal pendamping Anies itu langsung ke Anies Baswedan. Jadi jangan sampai calon wakil presiden itu menjadi batu sandungan bagi kekompakan Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Jadi kita serahkan aja katanya ke Anies, jangan cari-cari calon presiden lain seperti Khofifah kayak Ridwan Kamil kayak dan yang lain-lain. Sementara ada pandangan dari Sugeng Suparwoto, Ketua DPP Partai Nasdem ya. Jadi tim kecil dari koalisi perubahan itu terus dengan intens ya membahas calon sosok wakil presiden pendamping Anies itu siapa. Katanya udah ada 7 nama ya, wakil dari Anies. 7 nama saya baru tahu ini. Tapi masih berproses ya di tingkat internal koalisi itu 7 nama itu. Belum final siapa 7 nama itu. Belum ada nama pasti katanya pendamping Anies. Tapi Sugeng Suparwoto dari Partai Nasdem itu bilang dia nggak memungkiri bahwa nama Khofifah itu masuk dari 7 daftar nama calon wakil presidennya Anies. Wow, berarti wartawan jeli. Soal kejawab si Sugeng Suparwoto saat dikonfirmasi pasca pertemuan PKS dan Nasdem di Nasdem Tower. Ya kita lihat ya. Koalisi perubahan dinilai lebih unggul dari koalisi lainnya. Ya karena dia berhasil menciptakan momentum ya. Dan kemudian menggunakan momentum itu untuk mematangkan pasar sehingga orang itu semua tertarik menumpahkan perhatiannya pada Anies Baswedan. Pertama tentu deklarasi yang menggetarkan dari Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies jadi wakil presiden dan mengejutkan banyak orang tanggal 3 Oktober ya 2022 di Nasdem Tower itu. Kedua, kemudian press release dari Partai Demokrat ya 26 Januari 2022 hari Kamis kemarin itu juga mendukung calon presiden Anies Baswedan ya, didukung oleh Partai Nasdem. Dan yang ketiga tanggal 30 Januari hari Senin itu di kawasan Bandara Cengkareng itu sudah diinformasikan oleh Sohibul Iman dan juga oleh siapa itu Pak Said ya, siapa sih yang itu loh yang membuka acara itu,
bahwa PKS juga mendukung. Tapi secara resmi akan dilontarkan nanti dalam Rakornas PKS tanggal 14 Februari. Nah, ini semua perkembangan ini itu kemudian kan sudah memunculkan satu kepastian. Pertama, suara Anies itu sebagai calon presiden itu sudah melampaui batas ambang pencapresan yang 20% ya. Karena sudah dapat 28%, melampaui 20% presidential threshold. Karena Partai Nasdem punya suara, punya kursi di parlemen itu ada 59. Partai Demokrat 54 dan PKS 50, total 163 kursi. Dan itu sama dengan 28% lebih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, calon presidennya yang muncul yang pertama kali dari setiap koalisi partai itu hanya Anies Baswedan yang didukung oleh koalisi perubahan yang terdiri dari 3 partai itu. Partai lain belum punya calon. Itu yang lebih solid adalah yang sudah jelas ini didukung oleh 3 partai, Nasdem, Demokrat dan PKS. Dan malah waktu awal Oktober itu langsung keliling kemana-mana Anies. Orang jadi terperangah karena Anies kata alasannya silaturahmi. Orang melihat wah lawan-lawan politik. Anies bilang wah ini dia nyuri start nih, kampanye duluan. Dijawab sama timnya Anies, gimana kampanye, orang daftar ke KPU aja belum, ya belum waktunya kampanye juga kan. Orang silaturahmi. Jadi dia berhasil koalisi perubahan, apalagi dengan pertemuan terakhir PKS mendukung secara resmi Anies sebagai calon presiden itu langsung jadi berhasil menciptakan momentum ya. Dan itu yang membuat dia kuat, sementara yang lain justru bingung dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan koalisi perubahannya. Ya moga-moga kita tetap semangat ya mengantarkan Anies Baswedan ke gerbang istana. Kita antarkan Anies Baswedan capai Istana Putih di Medan Merdeka Utara dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.